Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aura Febrianti Ardiansyah dengan akhiran NIM 076. Saya dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi resume pengantar hukum Indonesia. Nah, materi kali ini berkaitan dengan hukum adat. Saya akan membahas mengenai beberapa soal diskusi tadi di pengantar hukum Indonesia dengan materi hukum adat. Oke, yang pertama itu apakah ada sanksi yang didapatkan dari hukum adat namun melanggar hukum positif dalam hal ini, yaitu hak asasi manusia? Jika memang ada, tolong berikan cara penyelesaian konflik ini yang kiranya seimbang antara keduanya. Baik, di sini saya akan menjawab. Sanksi hukum adat dapat melanggar hukum positif dan hak asasi manusia. Contohnya yaitu hukum fisik seperti cambuk atau penjara dapat melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan. Untuk menyelesaikan konflik ini perlu dilakukan dialog dan komunikasi antara pemangku hukum adat dan pemerintah, serta peninjauan ulang hukum adat untuk memastikan bahwa hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia. Kemudian soal kedua yaitu dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, bagaimana interaksi antar hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat, serta sejauh mana hukum adat mampu mempertahankan otoritasnya di tengah dominasi sistem hukum negara yang lebih terstruktur dan berkodifikasi. Jawabannya itu dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam dapat berinteraksi dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Hukum adat dapat mempertahankan otoritasnya dengan pengakuan dan penghormatan oleh negara, pengembangan dan modernisasi hukum adat, serta penggunaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan pluralis. Baik, lanjut ke soal berikutnya, yaitu berikan penjelasan satu persatu dari pengertian corak-corak hukum adat Indonesia dan corak apa yang paling efisien digunakan di Indonesia saat ini. Baik, jawabannya yaitu hukum adat Indonesia memiliki beberapa corak, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Corak bilateral ini adalah corak hukum adat yang paling efisien digunakan di Indonesia saat ini. Corak ini memungkinkan hak dan kewajiban diturunkan dari ayah dan ibu kepada anak-anak secara bersamaan, sehingga lebih adil dan inklusif. Selain itu, corak bilateral juga lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural dan pluralis. Baik, soal berikutnya yaitu bagaimana peran negara dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Nah, jawabannya itu negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Negara harus mengakui dan menghormati hukum adat serta melakukan pengaturan dan pengawasan hukum untuk memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Dengan demikian, negara dapat menjaga keharmonisan, keadilan dalam masyarakat. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apakah hukum adat dapat dijadikan sumber hukum yang telah di Indonesia mengingat adanya perbedaan dalam penerapannya di berbagai daerah? Nah, jawabannya itu hukum adat dapat dijadikan sumber hukum di Indonesia, namun perlu dipertimbangkan perbedaan penerapannya di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan agar hukum adat tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadikan sumber hukum yang efektif dan adil di Indonesia.
Kemudian soal yang terakhir, apakah hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks saat ini? Jawabannya, hukum adat masih sangat relevan di dalam masyarakat modern karena mengandung nilai-nilai dan prinsip yang universal dan abadi. Meskipun masyarakat semakin kompleks, hukum adat dapat beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi sumber hukum yang efektif dan adil dalam menyelesaikan konflik dan membangun keharmonisan sosial. Baik, sekian pemaparan saya tentang materi resume hari ini. Saya Aura Fibrianti Ardiansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.